sekarang kita cari orang kerja, nggak terpesona sama SS-nya. S1, S2, S teler, S parut, S campur avocado. Enggak, saya emang nggak terpesona sama titel orang. Ada yang ngirim kerjaan ke kita, 2 lembar ijazahnya. Saya sampai, wih, orang pinter nih, overqualified. Tapi kalau ditanya, punya pengalaman kerja? Enggak. Kenapa? Kenapa orang pinter kok nggak punya pengalaman kerja? Karena masa terlalu hebat. Nggak layak kerja-kerja yang biasa. Orang hebat kayak saya gitu kan, harus kerja yang benar, yang gajinya gede. Tapi di mana-mana saya kasih tahu, ini anak muda dengar baik. Gak peduli lu sepinter apa, tapi kalau lu nggak pernah kerja, orang anggap lu nggak bisa kerja. Orang tuh kalau rajin, kerja apa aja pasti mau. Kebanyakan orang waktu di interview ditanya, expect gaji berapa mas? Kita boleh nyebut angka, tapi at the end of the day, kalau kualitas kerjaanmu nggak seperti nilaimu, kamu malu-maluin diri sendiri. Mendingan, saya senang tuh yang jawabnya gini, tergantung offernya berapa bu. Nanti saya buktikan diri saya aja. Sekiranya dinilai, saya berkualitas, boleh nggak dinaikin? Wah, gue senang nih ya kayak gini. Challenge dia. Saya kasih tahu, orang yang berkualitas nggak akan dibayar murah. Katakan amin. Orang mengenali nggak kualitas kita? Mengenalinya dari mana? Omongan kita? Orang akan lihat kualitas kita dari kerja keras kita. Kebanyakan nih, saya ketemu orang-orang pintar, posisinya tinggi, tapi cuma rajin merintah orang. Ya, kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain. Dianya sendiri nggak mau kerja, males. Aduh, paling keki punya staf males. Amin. Udah bangun siang, terlambat terus ke kantor. Ini nggak lagi ngomelin staf ya, karena suka ada yang sensi gitu loh. Weh, ini kalau curhatin staf jangan di khotbah dong gitu. Enggak, dia lagi ngajar. Saya ketemu anak muda, lulusan Amerika, pulang ke Indonesia. Orang tua udah investasi, sekolah di Amerika mahal nggak? Pulang, suruh bantuin papanya kerja. Kerjanya apa? Main game, bangun siang, pulang pagi. Pinter ya? Alasannya apa? Di Amerika udah biasa kita hidup begini. Anda boleh pintar, tapi kalau Anda malas, hidup Anda sia-sia. Dalam bekerja, cerdas aja nggak cukup. Kita mesti belajar punya karakter. Kita mesti punya inisiatif, belajar memimpin diri sendiri. Mari belajar dari semut, Amsal 6 ayat ke-6. Amsal 6 ayat ke-6. Baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sekali lagi diulang ayat yang sama. Kita harus belajar dari semut. Semut tuh makhluk yang lemah, tapi dia bijak. Biarpun gak ada pemimpin, gak ada yang ngatur, gak ada bosnya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Bicara soal apa? Cerdas aja gak cukup. Kita harus rajin, punya inisiatif, punya kinerja kerja yang baik, kreatif, bertanggung jawab, excellent, jujur, berintegritas. Gak ada penguasa, gak ada yang ngawasin, tapi kita berintegritas. Banyak kali anak Tuhan pengen diberkati. Doa minta Tuhan berkati saya, Tuhan promosi saya. Tapi saya kasih tahu, doa, iman tanpa perbuatan sia-sia. Karakter menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan seseorang. Nah sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan gini, kerajinan harus diimbangi dengan pengetahuan. Tadi pintar aja gak cukup, harus rajin. Nah ini rajin aja gak cukup, harus punya pengetahuan. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kenapa? Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya suka firman Tuhan tuh kayak ngajarin kita dari dua sisi gitu. Yang satu sisi, Anda rajin bagus, tapi kalau Anda nggak pinter sia-sia. Yang ini ngajarin kita, Anda rajin bagus, tapi Anda juga harus pinter. Zaman sekarang, orang udah nggak work hard, orang work smart.
Kalau dulu kita harus work hard. Sekarang teknologi udah canggih. Di zaman sosial media semua serba online. Orang-orang yang cuma modal rajin, buka toko rajin, bangun pagi-pagi rajin. Tapi kalau nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri untuk ngerti tentang perkembangan zaman, bahwa penting punya TikTok, penting punya sosial media, punya toko online, Anda akan stagnan. Banyak bisnis yang sedang tutup. Saya sedih sekali ketika dengar begitu banyak usaha-usaha yang sepi hari-hari ini. Nah, saya mau bilang gini, berdoa aja nggak cukup. Anda rajin, tapi Anda harus mengembangkan diri, belajar lagi. Masalahnya, orang-orang yang udah terbiasa kerja dengan pattern yang lama, dengan idealisme yang kuno, nggak mau belajar. Nggak usah lah Bu, online kita bisa. Saya kasih tahu, anak Tuhan nggak akan bisa bersaing sama orang luar kalau kita nggak mau belajar. Kita harus berkembang. Katakan, saya harus berkembang. Firman Tuhan simply ngajarin kita gini, kerja tuh jangan cuma pakai otot, tapi pakai otak. Work smart. Amsal 16 ayat 22 bilang gini, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Work smart. Pikirin, jangan cuma ngandelin uang. Kita tuh buka usaha, nggak bisa sembarangan. Mentang-mentang punya modal, kita buka usaha. Ya rugi nggak apa-apa, rugi itu sakit. Kita harus belajar dari orang lain yang ngerti market dan expert. Kita kalau buka usaha sembarangan, tanpa punya pengetahuan, bukannya untung, malah buntung. Saya lihat anak-anak muda yang orang tuanya punya uang. Mereka ngandalin gini, orang tua saya bisa modalin saya. Saya pengen punya kafe, orang tua saya pasti modalin saya. Saya kasih tahu, kalau Anda pengen buka usaha dan Anda nggak menguasai, itu nggak smart. Anda ngandelin orang, itu nggak smart. Mengerjakan sesuatu yang Anda sendiri nggak kuasai, apa yang terjadi kalau Anda ditinggalkan? Hidup ini Tuhan ngajarin, nggak boleh ngandelin orang. Katakan amin. Kita harus ngandelin Tuhan. Jangan buka usaha yang Anda sendiri nggak mau tahu gitu. Satu anak muda dimodalin sama papahnya, buka kafe. Diserahin sama manajernya yang jauh lebih ngerti tentang kafe, tentang kopi. Dia nggak tahu apa-apa. Dia sendiri nggak pernah datang ke kafe itu, jarang banget. Banyak orang yang Tuhan mau berkati kita, tapi kita malas dan kita nggak mau berkembang. Jeleknya manusia tuh gini, udah bisa dikit udah puas. Padahal di zaman sekarang, saya kasih tahu, kamu bagus, ada yang lebih bagus. Mari lihat apa yang di tanganmu hari ini yang kamu kerjakan. Belajar di situ, asah ketajamanmu sampai kamu jadi hebat banget di situ. Jangan hidup nggak ada gunanya gitu loh, buang waktu. Saya lihat gini, orang kalau nggak mau belajar, hidup tuh jadi bosan. Kamu datang kerja, pulang, kayak gitu aja tiap hari. Waktu berputar seperti itu. Makanya bagus masalah datang dalam hidup kita. Jadi bikin kita mau belajar lagi. Rajin aja nggak cukup, kita harus punya pengetahuan. Makanya firman Tuhan bilang orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena orang dunia itu mereka tahu Tuhan, tapi mereka kurang iman kan. Jadi mereka kerja sungguh-sungguh karena pepatah berkata orang rajin pangkal kaya. Nah orang Kristen doa pangkal kaya, gak bisa. Firman Tuhan mengajar kita harus belajar seperti semut, bisa mimpin diri sendiri, harus kerja keras, rajin, tapi juga punya pengetahuan. Jangan tergesa-gesa, Anda pasti salah langkah. Pengen buka bisnis apapun, pastikan Anda survei dulu marketnya. Cocok gak bisnis itu? Belajar dari expert. Jangan ngandalin pengalaman yang lalu. Dulu sebelum pandemi Bu, saya sukses. Ini udah beda. Sekarang zaman sudah berubah. Di ICI, kami mengundang para ahli di bidang marketplace untuk bicara dan mengajar buat para pengusaha. Kami sedang merintis sebuah pelayanan di mana kami ingin membangun sebuah komunitas bisnismen. Sudah mulai di mentor leader-leadernya untuk bisa meneruskan ini di ICI. Nah saya harap Anda yang hidup di dunia bisnis marketplace, Anda bergabung dengan komunitas ini supaya Anda belajar lagi.
Saya punya teman yang punya akses ke bisnis startup di seluruh Indonesia. Dan saya minta dia bantu kami. Dan saya kasih tahu, belajar dari orang yang expert itu mahal. Karena mereka belajar dari pengalaman puluhan tahun. Dan Anda cuma belajar di ICI cuma-cuma. Nah, saya sedih waktu kita bikin seminar level up, itu nggak banyak jemaat yang daftar. Paling mentok 200-an. Padahal saya pengen bantu jemaat supaya usahanya berkembang. Bijak ngelola keuangan. Mari jemaat lebih aktif. Ambil waktu untuk belajar gitu loh. Saya heran kenapa kalau bikin seminar apapun yang notabene cuma donasi 25.000, 30.000, tapi ilmunya tuh sebenarnya mahal. Kalau Anda ikut di luar, Anda harus bayar 5 juta satu orang, 10 juta. Di ICI Anda bisa dapat itu free. Tapi yang join cuma 100-an, 200. Saya sampai bingung kenapa ya jemaat ICI malas belajar. Nah, saya yakin kenapa waktu saya renungin Tuhan saya mau bagiin apa buat jemaat. Tuhan mau kita belajar. Amen. Kalau Anda mau berkembang, Anda harus buka diri buat belajar sama orang. Kita punya beberapa orang yang expert di ICI. Pak Handi salah satunya. Beliau punya usaha, outsource, dan bahkan training untuk orang-orang yang di bidang kebersihan. Para OB-OB perusahaan-perusahaan. Beliau menawarkan, mau nggak di ICI dibuatkan pelatihan bagi orang-orang yang butuh kerja. Anda mau nggak? Banyak orang yang datang ke kami, Bu Heni, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Hei, saya nggak mau kasih kamu uang, saya mau kasih kamu peluang. Mimpi saya sederhana, jemaat ICI nggak boleh ada yang miskin, jemaat ICI nggak boleh ada yang ngutang. Kita semua freedom money, semua kita dicukupi oleh Tuhan, dan kita semua nggak perlu struggle dengan keuangan. Amen. Nah, firman Tuhan berkata, kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia. Kita bisa salah langkah, karena itu marilah belajar. Yang terakhir, kecerdasan dan kerajinan harus diimbangi dengan ketulusan. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kecerdasan tanpa ketulusan akan membuat orang tuh jadi bulus. Dia pinter, tapi nggak tulus. Jadi kepintarannya dipakai buat nipu orang, buat bohongin orang. Saya kasih tahu, orang-orang yang kerjaannya tuh nipu orang, itu mereka pintar loh. Mereka bisa prepare dari A sampai Z. Satu kali ada jemaat online datangi kami, dia cerita, dia investasi uang beberapa miliar ke sebuah perusahaan investasi, kalau nggak salah ya, perusahaan investasi. Dia datang ke kantornya ada staf-stafnya lengkap, PT apa gitu, saya lupa. Terus beberapa saat investasi itu berbunga, balik. Cuma beberapa saat, tiba-tiba hilang mereka. Ketika dia cari lagi, apa yang terjadi? Kantornya ini bersih, kayak orang belum disewa gitu. Hebat gak? Hebat gak saudara? Gak hebat, jahat. Kok bisa gitu loh, bikin planning serapi itu, bikin company, tapi fiktif. Didatengin kantornya ada. Tapi setelah dana itu dia kucurkan berapa miliar, untungnya pun jalan. Setelah dicari lagi, udah bersih. Dia sampai mau gila. Dia balik ke kantor itu, dia bilang gini, kemarin saya kesini, ada orangnya. Kok hari ini kayak kantor yang belum disewa? Ini orang asing lagi, orang luar. Aduh, saya sampai geleng-geleng. Kecerdasan tanpa ketulusan membuat orang jadi bulus atau licik. Kecerdasannya dipakai buat nipu orang, ngakalin orang, meres orang. Saya kasih tahu, meskipun Anda pandai dan Anda rajin dan Anda sering didoakan sama banyak hamba Tuhan, tapi kalau dalam berbisnis Anda nggak bersih, nggak jujur, saya kasih tahu, Tuhan nggak akan memberkati dan memulihkan usahamu. Tadi kan firman Tuhan ngajarin kita harus punya pengetahuan. Yang pertama harus rajin, betul? Yang kedua harus punya pengetahuan. Yang ketiga harus tulus. Anda sudah rajin, cerdas, tapi Anda nggak tulus, saya kasih tahu, Tuhan nggak akan berkati. Tergantung apa dong usahamu. Tadi kan sudah bilang rajin tuh macam-macam. Rajin juga nggak semua baik. Zaman sekarang ini orang selalu sukanya shortcut.
pengen yang duitnya gede, pengen yang bisa bikin cepat kaya. Hati-hati. Orang yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, kata firman Tuhan. Jangan shortcut. Saya selalu ingat perkataan kakak saya. Apapun yang too good to be true is not true. Apapun yang kelihatannya terlalu luar biasa, itu biasanya gak benar. Jangan pengen cepat kaya. Lebih baik mengumpulkan sedikit demi sedikit, kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang gini, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang banyak buat orang fasik. Karena harta yang diperoleh dengan kefasikan pasti akan habis. Tuhan kalau mau berkati kita itu gampang. Tapi pertanyaan saya gini, waktu Tuhan berkati kita, kita siap gak? Hati orang itu ada yang luas, ada yang sempit. Kaya miskin seseorang tidak menggambarkan luas dan sempit hatinya. Ada orang yang hartanya banyak, tapi hatinya sempit. Seperti apa contohnya? Dia gak punya ruang buat orang lain. Semua yang dia dapat buat dirinya sendiri. Semua buat dirinya sendiri. Dia gak mikirin orang lain, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Padahal dia kaya raya. Duit kecil aja dia mau ambil. Perhitungan setengah mati. Tapi ada orang yang gak kaya, tapi hatinya luas. Dia mikirin orang lain, dia bisa nabur buat orang lain. Satu kali, lucu banget. Kami pernah dibikinin grup kecil gitu. Ada saya, ada satu pengusaha, ada yang jualan bisnis-bisnis kecil di dalam. Nah, satu kali anak Tuhan ini dia jualan makanan. Saya nggak sebut makanannya karena takut orang ini dengar khotbah saya. Nah, mulailah yang pengusaha sebut, oke, saya pesan 10, dia bilang gitu. 10 piece ya. Untuk dia dan keluarganya, kan udah pastikan cuma 10. Terus saya jawab, saya pesan 100. Di grup itu ada orang lain lagi. Dia langsung chat saya pribadi, dia ketawa, dia bilang gini, tuh lihat tuh, pengusaha pesan 10, pendeta pesan 100. Ngerti maksudnya? Orang kaya belum tentu hatinya besar. Saya ingin kita belajar jadi orang yang tulus, nggak bulus. Tuhan tuh percayain kita harta. Kalau kita nggak tulus, kita jadi jahat. Kita pakai harta kita buat muasin hawa nafsu kita, buat bikin hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita ngerti bahwa dengan kepercayaan yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita, datang tanggung jawab yang besar. Kalau Tuhan percayakan harta dalam hidupmu, percayakan berkat yang melimpah secara duniawi, tapi kamu gak punya hati yang murni, tulus, kamu akan habisin itu dalam hidupmu sendiri. Kamu mati dalam hartamu. Tapi ketika kamu punya hati yang luas dan Tuhan berkati kamu, saya kasih tahu, mungkin kamu mati kosong, tapi kamu mati buat orang lain. Ada orang yang mati buat dirinya sendiri, tapi ada orang yang mati buat orang lain. Satu kali ada satu anak Tuhan yang bilang gini sama saya capek Ci, kenapa saya harus pikirin orang lain terus? Kenapa saya apa-apa harus mikirin orang lain, harus berjuang buat orang lain? Tapi saya kasih tahu, orang yang punya hati yang luas yang bisa hidup buat orang lain. Karena ada orang lain yang selalu ada di hatinya, amen. Tapi kalau kamu cuma mikirin diri kamu sendiri, apa yang enak buat kamu, kamu korbanin orang lain, berkat Tuhan sia-sia di kamu. Kalau kita pengen diberkatin Tuhan, gak cuma kita perlu punya pengetahuan, gak cuma kita perlu rajin, tapi kita harus punya hati yang benar. Ulangan 11 ayat 13. Baca sama-sama yuk. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Katakan amin. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ayat 15. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Katakan amin. Anda ingin diberkati Tuhan? Anda ingin usaha yang Anda kerjakan disertai Tuhan? Lihat baik ayat 13-nya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu
dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka adalah akibat. Banyak kali kita pikir dengan kekuatan kita mau kaya, tapi saya kasih tahu, di dalam ketaatan ada anugerah yang tercurah. Ketika kamu sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan, ujungnya jelas, pasti diberkati. Amen. Pepatah Indonesia keren. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita waktu jadi orang jujur, karena kita hidup takut akan Tuhan, kesannya kaya tuh susah, bener gak? Banyak yang bilang sama saya, Bu Heni, kerja kalau benar, kalau yang jujur, yang halal, susah kaya, Bu. Saya kasih tahu, hidup orang belum selesai. Ujung kisah hidup kita ini kita belum lihat. Percaya gak firman Tuhan? Kalau Anda percaya firman Tuhan, mungkin hari ini kamu susah, tapi kamu hidup takut akan Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, saya kasih tahu, ujung hidupmu pasti bahagia, pasti diberkati. Saya sama suami, saya kasih tahu, kalau kami mau kaya, kami bisa. Benar, gak usah beli rumah, gak usah pakai nyicil, bener gak Pak? Aduh, tiap bulan tuh kalau ada cicilan rumah tuh sesek gitu loh. Terus mau nyekolahin anak gak usah pakai trouble ya Pak ya. Sampai saya tuh bilang ke sekolahan, kan Excel baru masuk kuliah nih. Saya bilang sama sekolahnya, please give me times to pay 12 months. 12 bulan saya cicil uang sekolah Excel. Anda pasti bingung. Gerejanya gede, jemaatnya makin banyak ya kan, 3 ribuan mah ada. Ya kan? Kok nyekolahin anak aja pakai nyicil? Karena saya nggak nyolong. Karena saya nggak ambil yang bukan bagian saya. Saya berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sebelum gereja ini ada, Tuhan udah kasih tahu saya, ambil apa yang menjadi hak para imam, not more. Dan saya nggak ambil yang saya harusnya ambil, tahu nggak? Saya bilang sama bagian keuangan, cover dulu biaya gereja, jangan pikirin kami. Anda mau tahu, gembala pun nih nyicil sekolah anaknya, rumah pun nyicil. Anda bilang jadi pendeta enak kaya, saya sering kan diomen-komenin kan, Bu Heni mau deketnya orang kaya. You don't know what you're talking about. Kalau nggak tahu jangan so tahu, bener nggak? Tapi saya tahu, saya mungkin sederhana, saya sama kayak Anda lagi punya pergumulan. Tapi saya tahu hidup saya akan sejahtera, anak-anak saya akan dipelihara. Karena ujung hidup kita, kata firman Tuhan, jelas. Ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu mengumpulkan gandummu, angkurmu dan minyakmu, katakan amin. Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayub 8 ayat 5. Tapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Saya ingin tutup dengan kesaksian ini. Tadi saya cerita apa? Saya nyicil uang sekolah anak saya 12 bulan, betul? Saya baru bayar sekali cicilan, masih ada 11 kali. Apa yang terjadi? Saya bisa aja pinjam duit gereja, tolong bayarin dulu dong, ntar baru gue cicil balik. No, saya gak mau. Gereja ini butuh uang, sewa di tempat sini mahal. Saya tuh ngenes gitu loh. Punya gereja tuh satu yang saya sakit tuh. Kenapa bayar tempat masih mahal amat gitu? Tuh bisa nyekolahin anak pedalaman berapa ya kan? Tapi saya taat sama Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan lihat hati saya. Saya cuma mau hidup jujur. Saya cuma mau hidup berkenan sama Tuhan. Dan kemarin ada orang kasih saya uang, lunasin uang sekolah anak saya. Tuhan baik. Amen. Katakan Tuhan baik. Anda ingin diberkati? Yang pertama, kamu harus rajin. Katakan kanan kirimu, kamu harus rajin. Orang malas pasti miskin. Jelas firman Tuhan bilang itu. Yang kedua, kamu harus belajar. Katakan kanan kirimu, kamu harus belajar. Jangan puas diri, harus mau berkembang. Yang mau berkembang lambaikan tangan. Yang ketiga, kamu harus punya hati yang tulus. Kamu harus takut akan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti menuai berkat-berkatnya.